Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Statistik Inferensial, yang mana beranggotakan saya sendiri Huda Mustaqim dan selanjutnya ada Ine Clara Cynthia. Kami akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Baik, untuk penjelasan yang pertama ada pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan langkah penting dalam analisis regresi linear berganda yang berbasis pada metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square. Memahami konsep dan jenis-jenis hasil uji asumsi klasik akan membantu kita memastikan bahwa model klasik regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan dalam memprediksi atau menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi pengertian, jenis-jenis, dan pentingnya uji asumsi klasik dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual dari model regresi terdistribusi normal atau tidak. Ini penting karena model regresi yang baik harus memiliki residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang tinggi, maka hubungan antar variabel independen dan variabel independen yang lainnya akan terganggu. Alat statistik yang biasa digunakan adalah Variance Influencing Factor atau VIF dan korelasi Pearson. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik harus memiliki homoskedastisitas, yaitu varians yang sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot, uji Gleiser, atau uji Port. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Ini penting karena analisis regresi mengasumsikan tidak ada korelasi antar pengamatan. Uji Durbin-Watson, uji Rantes, dan uji Lagrange multiplier dapat digunakan untuk metode mendeteksi autokorelasi. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi yang dibangun memiliki hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Uji linearitas dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson, uji Ramsey, uji pengali Lagrange. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi linear yang digunakan sesuai dengan data. Dan yang terakhir adalah outlier. Outlier adalah data pengamatan yang memiliki karakteristik unik yang terlihat berbeda dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi variabel. Keberadaan outlier dapat memengaruhi hasil analisis, sehingga perlu dideteksi dan ditangani dengan cepat. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis uji asumsi klasik pada regresi linier. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu adalah uji asumsi klasik linier pada regresi linier sederhana, di mana antara lain adalah A. Data interval atau rasio, B. Linearitas, C. Normalitas, D. Heteroskedastisitas, E. Outlier, dan F. ada autokorelasi, di mana ini hanya untuk data time series atau runtut waktu. Lalu yang kedua, ada asumsi klasik pada regresi linear berganda. Antara lain yaitu A. Data interval atau rasio, B. Linearitas, C. Normalitas, D. Heteroskedastisitas, M. Outlier, F. Multikolinearitas, dan G. Autokorelasi.
sama, yang ini hanya untuk data time series atau runtut waktu. Lalu apakah perbedaan asumsi klasik, regresi linear sederhana dan berganda? Berdasarkan penjelasan tadi, sudah terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda ini hampir sama ya. Nah, letak perbedaannya ini hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Hal ini karena regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen, sehingga perlu diperiksa apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen. Lalu, yang selanjutnya, mengapa asumsi klasik ini menjadi penting? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama yaitu memastikan validitas model. Uji asumsi klasik memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan dalam memprediksi atau menjelaskan hubungan antar variabel. Maka hasil analisis regresi menjadi bias dan tidak dapat digunakan untuk generalisasi. Lalu yang kedua yaitu menghindari kesalahan interpretasi. Pelanggaran asumsi klasik dapat menyebabkan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil analisis regresi. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari model regresi adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga yaitu memenuhi persyaratan statistik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Tanpa memenuhi asumsi-asumsi tersebut, analisis regresi tidak dapat dilakukan atau hasilnya menjadi tidak valid. Lalu bagaimanakah mengatasi pelanggaran asumsi klasik? Di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan transformasi data. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, salah satu solusinya adalah melakukan transformasi data, seperti logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk transformasi lainnya, tergantung pada bentuk distribusi data. Lalu yang kedua yaitu menghilangkan outlier. Keberadaan outlier dapat diatasi dengan memangkas atau menghilangkan data-data yang dianggap outlier. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan informasi penting. Lalu yang ketiga yaitu mengubah spesifikasi model. Jika terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas, salah satu solusinya adalah mengubah spesifikasi model dengan mengeluarkan variabel independen yang berkolerasi tinggi atau menambahkan variabel lain yang dapat memperbaiki model yang tadinya kita pakai. Lalu yang keempat yaitu menggunakan metode lain. Jika asumsi-asumsi klasik tidak dapat dipenuhi, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode analisis lain yang tidak memerlukan pemenuhan asumsi klasik, seperti regresi logistik atau regresi ordinal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.